Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih yang sedang menonton video kali ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Natasha Oktaviasari dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar. Untuk kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kesulitan belajar, yuk sama-sama kita simak penjelasan kali ini. Nah, teman-teman, kali ini ada yang tahu nggak sih apa aja yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Iya, bener banget nih. Kita akan membahas mengenai definisi kesulitan belajar, klasifikasi kesulitan belajar, faktor penyebab kesulitan belajar, karakteristik kesulitan belajar, upaya mengatasi kesulitan belajar, serta strategi pembelajaran untuk anak kesulitan belajar. Nah, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita mengetahui dulu mengenai definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu apa sih? Kesulitan belajar itu merupakan gangguan proses psikologis dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, serta tulisan sehingga berpengaruh dalam kemampuan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan melakukan perhitungan matematika. Kesulitan belajar mencakup kondisi hambatan persepsi, cedera otak, disfungsi otak, disleksia, dan afasia motorik. Sebagai pelengkap dari definisi tersebut, kesulitan belajar ini tidak termasuk ke dalam hambatan-hambatan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus seperti hambatan yang terkait dengan pendengaran, hambatan penglihatan, hambatan fisik dan motorik, hambatan intelektual, keterlambatan perkembangan, dan gangguan perilaku serta emosional. Rata-rata manusia sendiri memiliki skor IQ atau kecerdasan di ambang 100. Skor 115 merupakan skor IQ rata-rata tinggi, sedangkan skor 85 merupakan skor IQ rata-rata rendah. Yang penting untuk diingat adalah skor antara 85 hingga 115 dianggap rata-rata. Siswa dengan ketidakmampuan belajar jatuh dalam kisaran rata-rata ke rata-rata tinggi. Siswa dengan ketidakmampuan belajar tidak mungkin menempati IQ di bawah 80. Selanjutnya, klasifikasi kesulitan belajar. Dalam kesulitan belajar prakademik, terdapat gangguan motorik dan persepsi atau dispraksia. Dispraksia merupakan gangguan pergerakan akibat adanya kelainan perkembangan sistem saraf sehingga berdampak pada gerakan otot untuk berbicara. 2. Kesulitan belajar kognitif. 3. Gangguan perkembangan bahasa. Dan 4. Kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial pada anak kesulitan belajar sehingga anak tidak dapat diterima dalam lingkungan sosial. B. Kesulitan belajar akademik. Yang pertama itu disleksia. Disleksia merupakan kesulitan pada proses membaca, menulis, atau mengeja. Disgrafia merupakan hambatan pada keterampilan motorik halus sehingga berdampak pada kesulitan menulis dan mengeja. Sedangkan diskalkulia merupakan kesulitan dalam memahami aritmatika dasar seperti berhitung dan memahami bilangan. Kemudian ada karakteristik dari disleksia. Apa sih karakteristik dari disleksia itu? Nah, yang pertama itu disleksia itu cenderung lambat dalam mempelajari nama dan bunyi abjad. Perkembangan bicara yang lebih lambat, sering menulis terbalik, misalnya menulis pit saat diminta menjadi tip. Kesulitan dalam membedakan huruf tertentu. Selanjutnya masih ada dari karakteristik disleksia. Kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar, kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari orang lain, kesulitan dalam mengeja, membaca, menulis, dan berhitung, kesulitan dalam mengingat huruf, angka, dan warna, kesulitan dalam mengucapkan kata-kata yang tidak familiar atau jarang diucapkan, kesulitan memahami pedoman bahasa. Selanjutnya ada karakteristik dari disgrafia. Kesulitan dalam mengungkapkan kalimat dalam tulisan, sering salah dalam mengeja atau menulis, tulisan yang dibuat berupa huruf campuran antara huruf biasa dengan huruf tegak bersambung, sering menggunakan tanda baca yang salah. Masih dari karakteristik disgrafia, yaitu yang selanjutnya ada kesulitan mengatur space antar kata dalam menulis.
sering menghapus tulisan secara berulang-ulang, cenderung menulis dengan lambat, sering menggenggam alat tulis dengan sangat kencang sehingga dapat menimbulkan kram tangan, sulit menuangkan isi pikiran melalui tulisan, sering berbicara ketika menulis. Berikutnya ada karakteristik dari diskalkulia. Karakteristik dari diskalkulia itu apa sih? Nah, karakteristik dari diskalkulia merupakan sulit mengingat nomor rumah atau nomor telepon, sulit untuk mencerna suruhan orang tua yang berkaitan dengan angka, sulit dalam memahami waktu, angka, bentuk, menghindari permainan dengan angka, kesulitan untuk menulis, kesulitan membedakan arah, serta kesulitan membaca jam. Sekarang kita masih lanjut dari karakteristik diskalkulia. Kesulitan dalam memahami makna kurang dari, lebih kecil atau lebih besar, kesulitan dalam mengerjakan PR matematika atau pelajaran lain yang membutuhkan kemampuan untuk berhitung, kesulitan dalam menghitung pengeluaran, kesulitan dalam mengingat rumus, kesulitan dalam hitungan sederhana. Mereka akan menggunakan kalkulator untuk menghitung. Berikutnya kita akan belajar mengenai karakteristik dispraksia. Karakteristik dispraksia sendiri, penyandangnya mengalami keterlambatan duduk, merangkak, berdiri, berjalan, serta kesulitan dalam melakukan gerakan yang membutuhkan koordinasi, sering terbentur atau menjatuhkan barang, sulit berkonsentrasi, mengikuti instruksi. Nah, gimana nih? Semangat nggak dalam memahami materi kali ini? Yuk guys, kita semangat untuk belajar. Selanjutnya masih ada karakteristik dari dispraksia. Karakteristik dispraksia tuh terlihat malas dalam belajar, sulit atau lambat untuk mempelajari hal-hal baru, sulit dalam berpakaian, serta sulit dalam mengikat tali sepatu. Kemudian ada faktor penyebab dari anak kesulitan belajar, yaitu A. Prenatal sebelum kelahiran, penyakit atau cedera selama kelahiran, obat-obatan dan penggunaan alkohol oleh ibu selama kehamilan, ketidakcocokan ARH anak dengan ibu, B. Natal saat kelahiran, persalinan prematur atau terlalu lama, kekurangan oksigen pada bayi, berat badan rendah saat lahir, C. Postnatal setelah kelahiran, penyebab pasca kelahiran termasuk cedera kepala, kekurangan nutrisi, zat beracun, kekerasan pada anak. Berikut ini merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar. A. Mendemonstrasikan pembelajaran melalui berbagai cara seperti pendengaran, visual, atau taktil. B. Menyediakan waktu ekstra dalam melakukan pekerjaan atau tugas rumah. C. Memiliki pencatat atau rekaman audio setelah sesi kelas. D. Menggunakan teks video melalui program komputer. E. Terapi remedial merupakan terapi untuk kesulitan dalam kemampuan berpikir dan logika mendasar melalui teknik pembelajaran berdasarkan ketertarikan anak. F. Terapi bicara merupakan terapi untuk mengatasi masalah bicara dan bertujuan meningkatkan kemampuan berbicara dan berbahasa. Terapi multisensori merupakan terapi pendekatan visual, auditori, dan kinestetik taktil. Terapi okupasi merupakan perawatan khusus untuk seseorang yang mengalami gangguan kesehatan dengan melatih kemampuan motorik. Strategi pembelajaran untuk anak kesulitan belajar. A. Guru membuat instruksi sederhana dan jelas. B. Mengajar siswa untuk menggunakan strategi memori atau mengingat. C. Menggunakan representasi visual. D. Memberikan kesempatan siswa untuk berlatih apa yang telah mereka pelajari. E. Mengajarkan siswa untuk melakukan pemantauan sendiri atau studi mandiri. F. Memberikan penghargaan dan pujian. Dalam matematika, guru mengoreksi kesalahan siswa secara langsung. H. Dalam membaca, pembelajaran berfokus pada instruksi phonics dan pembacaan secara berulang. I. Dalam menulis, pembelajaran dapat menggunakan metode self-regulated learning. J. Direct instruction atau instruksi langsung adalah strategi pengajaran yang luar biasa yang mencakup analisis tugas dan praktek. K. Peer tutoring atau tutor sebaya adalah pembelajaran dengan strategi bantuan sebaya. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyimak.
Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Sampai jumpa di lain video. Dadah.